Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat halal Center Cendekia Muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sahabat halal bisa mengakses pelatihan yang diadakan oleh Halal Center Cendekia Muslim. Di sini tentunya Bapak Ibu sahabat halal sudah memiliki akun terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat akunnya? Bapak Ibu silakan simak video sebelumnya terkait dengan tata cara membuat akun. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat akun, selanjutnya silakan untuk melengkapi data-data. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk mengerjakan pelatihan yang diambil ya. Nah, kali ini kita login dulu ya. Kemudian kita login dengan akun yang sudah didaftarkan ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian loop passwordnya ya. Kemudian kita login ya. Nah, ada welcome. Nah, kita udah pasti login. Nah, untuk mengakses Bapak Ibu pastikan dari tim Halal Center Cendekia Muslim sudah menambahkan kursus ke akun Bapak Ibu. Nah, jika belum, nanti Bapak Ibu tinggal menghubungi admin untuk menambahkan kursusnya, pelatihan yang diambil. Nah, kali ini saya akan mengikuti ya pelatihan yang sudah saya pesan kepada admin Halal Center. Nah, saya klik di bagian My Course, berarti pelatihan yang sudah diberikan akses oleh pihak Halal Center. Nah, di bagian ini ternyata di sini sudah ada satu pelatihan ya yang saya ambil. Itu saya ikut di pelatihan pendamping proses produk halal angkatan 24 ya. Nah, langkah awal sebelum Bapak Ibu mengklik ya untuk mulai, tentukan Bapak Ibu untuk jenis pelatihannya sudah sesuai dengan yang didaftarkan. Nah, jika Bapak Ibu memilih contohnya di sini adalah pelatihan pendamping PPH angkatan 24, maka di sini angkatan 24. Jika Bapak Ibu memilih angkatan 25, 26, 27 dan seterusnya, maka disesuaikan dengan angkatan yang diambil. Nah, jikapun itu pelatihannya pelatihan yang lain ya yang diselenggarakan oleh ini ya Halal Center, maka pastikan sesuai ya flyernya. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu silakan mengklik Start Lesson ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya sudah ada urutan materi yang akan dipelajari ya. Contohnya di sini di section 1 ya, section 1 ada pembukaan ya. Itu ada dua, contohnya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama materi tentang video itu dengan judul Halal Indonesia Kata Mereka. Kemudian yang kedua ada pretest. Kemudian section 2 ada materi ya, dan kemudian juga ada terkait dengan materi video. Kemudian ada modul dan juga ada evaluasi ya, ada evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya dan sampai materi terakhirnya. Bapak Ibu harus menuntaskan satu persatu dari materinya. Nah, di sini saya sampaikan, Bapak Ibu akan terkendala nantinya untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Di sini Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan kecuali Bapak Ibu sudah menonton 100% video yang ada di pelatihan. Contohnya di sini walaupun videonya hanya 2 menit 32 detik, maka Bapak Ibu harus menontonnya dari detik awal sampai terakhir. Nah, contohnya di sini saya putar ya. Nah, di sini saya kecilkan dulu. Nah, tugas pendampingan ya verifikasi. Nah, contohnya di sini saya percepat ya. Saya mau cepat gitu kan, saya mau cepat. Kemudian saya percepat. Nah, ternyata yang sebelumnya juga tidak terbuka ya, walaupun Bapak Ibu mempercepat. Nah, jadi intinya apa? Bapak Ibu wajib mendengarkan dari awal sampai akhir. Walaupun Bapak Ibu percepat, maka dia tidak akan terbuka.
Jadi karena video ini akan bisa dikatakan 100% kalau sudah ditonton dari awal sampai akhir, maka untuk selanjutnya baru akan terbuka seperti itu. Nah, kalau belum maka tidak akan terbuka di pretestnya seperti itu. Dan begitu juga materi selanjutnya. Kalau Bapak Ibu mau menyelesaikan lanjut ke materi berikutnya, maka Bapak Ibu harus menyelesaikan materi sebelumnya. Nah, karena masih dikunci ya, masih dikunci. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk akses materi. Bapak Ibu juga bisa melakukan komunikasi ya di forum sesama peserta pelatihan, ataupun nanti sesama di sini Bapak Ibu komunikasi ya dengan instruktur. Maka Bapak Ibu bisa gunakan di bagian bawah materi itu ada forum ya, forum. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kurang paham, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di sini terkait dengan pertanyaannya. Contohnya, ada nggak ya? Gitu. Nah, kemudian tambahkan pertanyaan baru. Nah, judul pertanyaannya bidang apa? Contohnya materi ya, materi kebijakan halal, kebijakan regulasi ya, regulasi dan titik-titik buat nama materinya. Kemudian apa pertanyaannya? Kemudian kita publish seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa juga, nanti juga bisa peserta lain menjawab. Maka di sini forum kami berikan bagi Bapak Ibu yang ingin komunikasi dalam menyelesaikan materi ini. Kemudian di bagian sebelah forum ada tugas ya Bapak Ibu, ada tugas ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan mengecek di sini nantinya untuk tugas. Nah, tugas dilaksanakan jika Bapak Ibu telah menyelesaikan semua section dari video pelatihan. Maka nanti bagian bawah ada tugas. Di sini contohnya ada 3 tugas yang diberikan oleh instruktur. Nah, tugas ini Bapak Ibu bisa melihat ya, contohnya di sini tugas yang pertama ya, itu tugas manual SCPH ini contohnya. Ya, Bapak Ibu nanti diinstruksikan lakukan pendampingan ke pelaku usaha di sekitar domisili. Kemudian baru kita isi manual SCPH sesuai data yang kita dapatkan di lapangan. Dari mana dapat manual SCPH-nya? Bapak Ibu bisa download di sini. Ya, tinggal klik ini maka dia akan terdownload seperti ini ya. Nah, nih udah terdownload ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lengkapi, kemudian diklik submit. Nah, kemudian Bapak Ibu buat keterangan di sini tugas sudah diselesaikan ya contohnya. Kemudian upload tugas yang sudah diselesaikan ya untuk filenya. Kemudian klik submit ya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan melihat kapan deadline dari pengumpulan tugas. Nah, di sini Bapak Ibu lihat statusnya. Di sini status dari tugas itu masih aktif, dan di sini skor dari tugas ini ada 100. Nah, Bapak Ibu, deadline di atasnya ada. Deadline-nya itu tanggal 15 Februari 2023, yaitu jam 8.32 PM. Nah, Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas sebelum deadline yang ini berakhir. Maka sebelum deadline berakhir, maka statusnya masih aktif. Kalau sudah deadline berakhir, maka statusnya sudah expired. Nah, maka tombol untuk submit tugas tidak berlaku lagi. Begitu juga untuk tugas selanjutnya yang di sini ya, seperti itu. Nah, yang di sini juga harus sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan jamnya nggak boleh lewat. Nah, kalau udah expired, maka Bapak Ibu dianggap tidak mengerjakan tugas. Maka di sini untuk link submitnya tidak ada lagi. Maka tugasnya jangan lupa untuk diselesaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga ada untuk evaluasi ya. Contohnya di sini ada pembukaan, ada pretest, dan nanti juga ada setiap materi ada kuis ya, ada evaluasi. Maka Bapak Ibu diberikan waktu. Nah, di sini pretest contohnya di pelatihan pendamping PPH abad 24 itu kita memberikan 35 soal. 35 soal harus dijawab dengan waktu 35 menit. Ya. Begitu juga di sini setiap evaluasi itu ada 5 soal. Maka soal harus dijawab dalam waktu 5 menit.
di sini Bapak Ibu harus memahami video pelatihan terkait dengan penjelasan dan penjabaran yang disampaikan oleh narasumber. Nah, jika Bapak Ibu tidak mendengarkan dengan baik, dipastikan untuk nilai evaluasi dan nilai pretestnya itu tidak akan maksimal. Maka Bapak Ibu harus belajar dan memang benar-benar menyimak, ya. Seperti itu. Maka luangkanlah waktu Bapak Ibu untuk menonton video terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, begitu juga di akhir nanti Bapak Ibu juga akan ada post test ya, post test terkait dengan penguasaan setelah ini. Nah, jika Bapak Ibu mungkin ada jadwal dengan instruktur dijadwalkan untuk via Zoom, maka Bapak Ibu nanti bisa lihat linknya di sini ya. Kalau udah dijadwalkan, maka di sini akan ada link ya, link untuk Zoom meetingnya. Nah, kalau tidak mungkin lihat di grup ya, barangkali ada diberikan oleh narasumber ataupun admin. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan semuanya, maka di bagian ujung akan ada 100%. Maka jika sudah 100%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan semacam sertifikat penyelesaian pelatihan. Nah, ingat Bapak Ibu, ini baru sertifikat penyelesaian pelatihan. Belum tentu Bapak Ibu lulus ya, seperti itu. Jadi sertifikat penyelesaian pelatihan ini sebagai bentuk Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan. Dan untuk ketentuan kelulusan untuk pelatihan ini tentunya berasal dari nilai pretest, post test dan tugas yang diberikan oleh narasumber, seperti itu. Nah, jadi di sini sudah saya jelaskan ya terkait dengan ini. Pastikan Bapak Ibu setelah melihat video-video ini sebelumnya untuk bisa melanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu terakhir ya. Di sini saya klik di bagian My Course ya. Terakhir nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan, nah maka Bapak Ibu bisa memberikan ya rating ya kepada materi ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba dulu ya, lagi proses. Kemudian kita coba. Nah, nanti udah 100% ini Bapak Ibu tinggal klik ya di sini pilih edit rating. Bapak Ibu pilih 5 out of 5 ya, rating 5 dan buat ulasan yang terbaik dari Bapak Ibu. Karena ulasan ini akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu terkait dengan pelatihan juga ya, yang dinilai oleh narasumber. Kemudian selanjutnya kita klik publish rating ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul ya. Kalau bintang 5 maka di sini akan ada bintang 5-nya, kuning ya warnanya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya pastikan ya menyelesaikannya tahap demi tahap agar pelatihan yang Bapak Ibu ikuti itu maksimal. Dan tentunya kami dari lembaga akan melihat kemajuan dari hasil pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Demikian cara mengakses pelatihan yang sudah kami sampaikan ya sedetail mungkin. Jika Bapak Ibu nanti menemukan ada 2 ya, Bapak Ibu mengikuti pelatihan lain lagi ya, tetap dengan akun yang sama, namun di sini akan ada tambahan terkait dengan pelatihannya apa, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan panduan cara mengakses pelatihan di Learning Management System Halal Center Tindik Tiang Muslim. Semoga Bapak Ibu bisa lulus ya untuk pelatihannya dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.